Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa malam ini kita akan keluar satu data penting, yaitu new home sales. Yaitu akan keluar di jam 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9 malam ya, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya, terutama untuk para newbies. Untuk yang agresif minimal pasang SL aja ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai ya, ini sekarang gue perhatiin di sosmed maupun beberapa media mulai membahas mengenai price discovery ini. Wah, Bitcoin masuk ke dalam mode price discovery ya. Ini sebenarnya kayak satu common term yang gue rasa dipakai setiap kali BTC menembus all time high sebelumnya. Begitu dimana ya sekarang arguably kita sudah tidak ada struktur lagi, itu belum ada struktur resisten lagi sebelumnya. Walaupun kalau kita mau ngomong resisten ya kita bisa cari pakai Fibo lah, pakai Bollinger Band juga bisa begitu ya, dan kita bisa juga memang ada reaksinya sebagai resisten juga. Nah, tapi in general struktur tidak ada. Nah, dalam masa-masa price discovery ini ya ada potensi bisa terjadi gejolak gitu. Nah, kalau gue perhatiin ya, orang-orang kayaknya banyak yang menyimpulkan bahwa wah, ini price discovery itu artinya kita bakal ngepump nih. Bener nggak? Ya? Apakah selalu ngepump atau nggak juga? Kita akan lihat datanya ya, karena ya gue lebih suka semua pakai data. Kita lihat all time high sebelumnya ya di sini ya. Nah, di masa-masa ini. Apa yang terjadi? Saat tembus ya, awal kan ke-reject dulu di sini nih ya, di Oktober ke-reject. Nah, saat tembus apa yang terjadi? Momentum yang kuat terjadi. Nah, seringkali orang bilang, oh ini nih price discovery BTC ya, pasti naik. Nah, ini mungkin juga bisa terjadi recency bias karena terakhir kali tembus, boom, naik ke atas begitu. Nah, maka ini kan data terakhir nih. Wah, berarti akan sama seperti di sini. Pasti nggak? Nah, jawabannya ya tidak pasti begitu, karena pada faktanya kita lihat di sini ya, di 2024 ini all time high kan ya. Nih, sebelumnya di sini strukturnya. Struktur all time high sebelumnya. Udah tembus, apa yang terjadi? Apakah dia masuk price discovery yang diharapkan oleh banyak orang? Jawabannya tidak ya. Malah membuat lower low, lower high ya, dan seterusnya ya. Dan basically setengah tahun nyantai dengan sedikit bearish lah begitu ya. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, contohnya tuh ada di sini ya. Ini kan all time high sebelumnya nih ya. All time high sebelumnya di April 2021. Drop sampai 50%, mantul di MA50 di weekly ya. Nah, di sini mantul, udahnya naik lagi ke atas. Saat nembus membuat nih all time high, banyak orang juga yang sama di sini teriak-teriak, "Wah, price discovery nih ya, kita bakal lanjut lagi." Nah, keluar angka-angka 100.000 dan kawan-kawan di sini juga ya. Tapi faktanya tidak terjadi. Loh, kenapa Bang? Kok ada yang bisa seperti ini, boom, naik ke atas, ada yang mendet begitu ya. Nah, jawabannya adalah kita harus tahu di sini kenapa jadi mendet Bang, malah masuk ke bear market. Karena ini ada statistik apa? Statistik kuartal 4 ya, statistik kuartal 4 di Postal Finger gitu. Ini sudah masuk ke dalam jadwalnya dia untuk ya masuk ke bear market begitu di sini ya. Jadi itu alasan kenapa di sini price discovery-nya ya nggak naik begitu ya. Nah, selanjutnya yang terjadi di sini. Nah, Bang, ini kan belum waktunya ini, Bang. Belum waktunya masuk bear market. Tapi kenapa ini koreksi, Bang? Nah, jangan lupa, ini terjadi apa? Buying the rumor and selling the news. Di masa-masa ini, banyak sekali orang yang merasa bahwa, wah, bentar lagi halving nih, bentar lagi halving. Ayo, kita beli ya. Mending kalau seperti itu sebenarnya. Itu masih make sense. Yang serem tuh apa? Nanti kita belinya. Waktu halving akan ngepump lagi. Nah, buying the rumor and then selling the news. Begitu ya. Jadi hype-nya udah kegedean di sini. Waktu di sini tidak sesuai dengan harapan orang jadi banyak yang kehilangan harapan. Wah, ternyata nggak ngepump ya. Nah, market jadi malah bearish. Begitu malah masuk ke masa-masa konsolidasi. Begitu ya. Wah, oke Bang, berarti kebayang nggak Bang? Bener, memang ada ya, ada datanya saat dia tembus all time high sebelumnya, itu masuk ke masa-masa price discovery and then boom bisa naik ke atas. Logikanya kenapa? Karena belum ada lagi struktur. Begitu. Bener, itu make sense ya. Nah, tetapi kalau ada fenomena-fenomena khusus ya seperti kayak di sini ya, kuartal 4 Postal Finger. Memang udah waktunya untuk masuk ke bear market secara secara teori cycle begitu ya. Atau di sini sudah terjadi buying the rumor and selling the news duluan
begitu. Nah, pertanyaannya kali ini kita ada nggak nih Bang hal yang bisa membuat BTC mendet? Sebenarnya ada. Apa? Secara fundamental kita tahu urusan tarif ya. Urusan tarif ini benar ya, membuat market wow rally dengan luar biasa ya. Banyak yang euforik karena sepertinya US dan China sudah membaik begitu ya. Tapi gue ingetin lagi, mereka masih belum ada perjanjian tertentu. Mereka masih lagi rehat 90 hari ya. Nanti kemungkinan besar di bulan berarti berapa ya? Ya nantilah kalau udah dekat gue bahas lagi ya. Ini mereka masih belum sampai ke deadline 90 hari itu. Nah, kalau sampai itu hasilnya jelek, itu bisa saja menjadi catalyst untuk market koreksi. Begitu. Itu secara fundamentalnya, ya. Kalau secara TA-nya, kita bisa di sini di minggu ini sudah masuk minggu ke-7 ya, yang hijau. Begitu. Nah, kalau TA doang, menurut gua ya, kalau TA doang, kita masih ada possibility seperti di sini. Kita sudah bahas tadi pagi ya di DCWT sesi pertama. Di mana ini juga mirip-mirip ya, berapa candle nih, bahkan lebih kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 8 candle. Tapi nggak perlu sampai ngedam, nggak perlu begini gitu, nggak perlu. Konsolidasi aja bisa lanjut lagi ke atas. Nah, kalau kita perhatiin di sini ya, di Januari sini, ya di 2024 ini nggak ada hal-hal yang aneh. Begitu, nggak ada hal-hal yang aneh, malah ada tambahan hype dari halving begitu kan. Wow, udah deket halving begitu. Jadi kalau tidak ada kasarnya apa ya, fundamental yang bisa merusak, ya price discovery mungkin saja terjadi begitu ya, seperti di sini. Ini kan tidak ada hambatan nih ya, nggak ada hambatan fundamental sama sekali. Nah di sini ya kalau sampai ternyata hasilnya oke atau netral, at worst maybe ya, kalau sekali lagi ini dengan persyaratan apa, fundamentalnya nggak ada yang buruk, berarti tarif tidak ada masalah. Lalu ya minimal the Fed's netral lah begitu ya. Ya kalau secara TA kita mungkin saja bisa mengulangi seperti di sini. Ya ada possibility bisa mengulangi seperti di sini. Nah, tapi kalau ternyata tarifnya hasilnya jelek, the Fed-nya juga tetap masih tidak mau melakukan monetary policy yang lebih loose gitu ya. Mereka tetap bersikukuh dengan kebijakan seperti sekarang. Ya ada possibility drop begitu ya. Ya jadi memang ini masa-masa yang cukup sedikit bikin galau nih begitu. Ini gimana nih, banyak ketidakpastian begitu ya. Ya tapi kita harus nyaman dengan ketidakpastian itu memang karena market penuh dengan hal itu ya. Nah, sekali lagi ya, solusinya tuh gampang sekali. Ya solusinya udah DCA aja. DCA dengan ya proporsi yang tepat begitu. Jangan sampai lu aduh serem nih, ada banyak berita begini sampai taunya koreksi dapat tempat buat DCA, lu malah nggak akumulasi. Nanti sama kayak di sini ya. Aduh bang, gua nggak beli di sini bang, soalnya dengerin banyak orang yang bilang akan ke 95.000. Itu nggak tahu kenapa banyak yang komen, nggak tahu siapa yang tebak-tebakan, tapi pokoknya banyak yang teriak-teriak BTC akan 95.000, akan 95.000 begitu ya. Secara TA-nya sebenarnya ada logiknya sih ya. Ya di sini apa namanya, ada cluster of price yang di sini gitu, kayak sempat konsolidasi cukup panjang di sini gitu. Itu oke ya, tapi permasalahannya kenapa harus? Tidak ada yang harus begitu ya. Nah jadi sekali lagi ya, kalau gua menyarankan tetap saja DCA di support-supportnya sudah kita bahas, struktur-struktur yang sudah kita bahas begitu, karena at the end of the day kita hanya bisa memperkirakan ya, kita hanya bisa memprediksi kurang lebih seperti ini. Tapi at the end of the day kita nggak ada yang tahu percis seperti apa. Makanya DCA ini adalah teman terbaik kita, karena dengan DCA kita tidak jadi menebak-nebak begitu ya. Dan yang gue suka lagi dengan DCA adalah apa? Lu jadi enggak pakai perasaan gitu. Udah waktunya DCA udah beres ya. Waktu naik, nah itu rasa FOMO lu pun akan hilang begitu. Bagi yang sudah DCA di sini naik nggak FOMO dong, nggak ngerasa missing out kan? Kenapa? Karena sudah akumulasi di sini. Gitu. Tapi dengan kita punya mentalitas mengerti bahwa kita bukan yang ngatur market, kita hanya bisa bereaksi ke market. Kalau sampai drop lagi pun, para pencinta DCA ini nggak ada masalah, malah happy-happy aja, asik, dikasih kesempatan lagi buat akumulasi. Enak kan punya mindset kayak gitu? Nah, jadi ayo ya, hilangkanlah ya keinginan kita untuk tebak-tebakan, karena menurut gua ya itu memang default settingnya kita. Default settingnya manusia itu ingin memprediksi kira-kira bakal kayak gimana nih, harus seperti apa nih. Nah itu yang jadi buat kita capek ke diri kita sendiri, dan ujung-ujungnya kalau udah tebak-tebakan itu pasti ngebawa ego, karena pasti akan ada perdebatan. Wah, tau dari mana lu, bacot lu, ini nggak mungkin naik lagi ya, ini udah begini. Wah, bacot lu, nggak mungkin ini bakal ngedam. Nah udah
udah pakai perasaan ditambah ego. Wah, udah itu ya benar-benar luar biasa. Itu kombinasi yang paling gampang bikin boncos. Jadi hati-hati di situ ya. Oke, selanjutnya ya BTCD masih sama lah. BTCD masih kurang lebih seperti itu. Malah sedikit ada perlawanan dari para bulls ya. Para Bitcoin Maxi mungkin ya. DXY untungnya lanjut turun ya. Langsung aja ke komen. Yang pertama dari apa ini bacanya? Alphenpa ya. Thank you, dapat super thanks ya. Jadi seperti yang kita sudah sering bahas di TC ini tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link refract di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk bro apa nih? Alphenpa ya. Bang Tosh, saya newbie, awal trading future di Bybit ya. Profit 100% hanya sehari saja. Apakah ini cobaan atau ujian? Segampang inikah cari cuan di future ketimbang spot? Percaya sama gua, hoki itu. Serius. Soalnya gini, ini 100% itu dari margin lo atau dari keseluruhan porto futures lo nih ya. Kalau keseluruhan itu hoki kemungkinan besar ya. Kalau margin maybe not, tergantung lo masukinnya segede apa dari total porto futures lo begitu. Tapi gini intinya ya. Intinya ya itu bisa saja terjadi ya, lu ngerasa bahwa wah gila gampang banget nih, dan gue pun pernah merasakan hal itu. Wah, gue sempat berpikir wah gini caranya gue bisa nih trading for living, wah stabil nih. Ya silakan cobain ya, setahun 2 tahun cobain ya. Ya ini apa yang seperti ini tuh jarang begitu ya. Nanti ujung-ujungnya lu akan merasakan juga, wah asik nih gue udah profit misalkan, udah berhasil melipat gandakan nih margin gue, misalkan kita ambil contoh margin gitu ya. Nextnya, tahunnya lu 5, 7, 8 posisi selanjutnya minus. Nah itu ya, jadi futures tuh kadang-kadang mungkin di awalnya memang ada kayak disebutnya beginner's luck begitu. Dan gue juga sama, gue rasakan tuh di awal pertama kali gue mulai trading futures. Wah kayaknya gampang ya. Wah profit gampang nih. Wah tinggal pasang-pasang gini, tarik-tarik garis beres nih profit ya. Tapi pas udah dilakuin dengan jangka yang terus menerus dan lebih panjang, baru kerasa gila capek juga ya. Ini sering juga nih gua kena cut loss ya. Wah sering juga nih kena SL. Nah gitu ya. Ilmu TA dari channel ini dibumbui omelan Matoshi yang diulang dan buktiin sendiri market. Ternyata tararara. Oke, ya pokoknya hati-hati aja ya. Hati-hati. Karena kalau sampai ini lo 100% hanya dengan satu posisi dalam sehari, 100%-nya itu dari keseluruhan porto futures lo, artinya lo over leverage juga kalau kayak gitu. Hati-hati ya. Ya apa namanya, jangan sampai kita terlena begitu, karena ya banyaklah kasus-kasusnya mirip juga begitu. Aduh bang, gua awalnya ini bang, gua ngerasa pede banget bang, soalnya berapa kali profit di awal ya, tapi ujung-ujungnya karena tidak jaga resiko jadi berantakan gitu. Jadi hati-hati aja di situ ya. Next dari Olaf FYP ya. Bang, kan katanya BTC sudah hampir overheated. Apakah DCA dibentikan dulu? No, tetap ya. Saya biasa DCA sekali seminggu. Beberapa hari yang lalu hampir siap-siap tambah alokasi DCA karena mau ada cross yang garis hijau sama merah itu. Oh, itu ya, apa BSB ya. Golden Cross ya. Maaf banget lupa namanya, pemula banget. Tapi sekarang jadi deg-degan karena overheated ini. Jadi maju mundur cantik. Salam tabur tuai. Nah gini, gue tanya dulu. Ini lu kan bilang sekali seminggu, berarti lu DCA murni ya. Kalau DCA murni, nggak peduli. Mau lagi ngepam, mau lagi ngedam, nggak usah dipikirin. Terus aja akumulasi. Ya, tergantung sama apa ya, tergantung sama time frame lu berapa. Mau seminggu sekali, mau per dua minggu sekali ya. Putusin, konsisten. Udah, itu untuk yang DCA murni. Nah, untuk yang spot, bukan spot, yang pakai menggunakan TA, itu juga sama, harus konsisten. Misalkan nih, ya, di sini kan ada support nih, kita sudah bahas. Supportnya di 106.238. Kita bahas nih di DCWT sesi pertama, yang tadi ya di bagian belakang. 1, 2, 3. Nah, ini tempat buy limit kita. Saat turun jangan nego-nego lagi. Wah, takut nih, takut. Nanti jatuhnya bisa kayak di sini lagi. Wah, takut ini baru di sini. Wah, lihat tuh, ini aja sempat jebol dikit. Nah, kalau lo tidak DCA di sini, waktu naik apa yang terjadi? FOMO. Begitu. Jadi, tetap konsisten aja. Nggak usah kita ngerasa, wah, kalau overheated kita berhenti dulu. No. Just keep it the same. Gitu. Just keep it the same.
Ya paling kalau mau kasus khusus tuh ya kayak kan kita sempat bilang ya MA50 di sini. Nah, MA50 jadi penentuan dan ini support yang kuat. Tahun lalu ini MVP lah kasarnya ya, ini support MA50. Kalau mau lebih gedean sedikit boleh DCA di sini, lebih gede dikit. Tapi jangan all in ya. Nah, itu boleh, tapi jangan sampai wah ini kayaknya bakal koreksi lebih dalam dulu. Nah, itu lama-lama dari cuma kayaknya overheated deh, gue berhenti dulu dikit. Nah, ujung-ujungnya keterusan sampai nanti BTC akan pasti di 100.000. Taunya nggak sampai gigit jari gitu ya. Hati-hati, itu slippery slope ya. Awalnya cuma ntar dulu, nanti lama-lama jadi full on dukun begitu ya. Next dari Ryan KT ya atau NKT. Terima kasih Matoshi dan tim. Gua nerapin 60-40 ya, 60% BTC 40% alt sesuai dengan saran lo. Dan sekarang udah mulai sedikit lebih tenang kalau ngelihat koreksi di alt. Malah tambah amunisi lagi di BTC. Bener banget, rasio ini emang the best. Sukses terus buat channel ini yang realistis ya. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Nah, asik, gue dengernya happy. Gue dengernya happy di mana lu mulai ngerasain ini ada gunanya. Kita menggunakan rasio yang tepat. Begitu ya. Ya sama kayak gini lah ya. Lu kebayang gak kalau lu minum Milo rasionya kebalik gitu. Gulanya 60%, Milonya 40% gitu. Atau gini deh, ya misalkan rasio gula sama Milonya kebalik. Banyakan gulanya daripada Milonya. Itu kebayang rasanya gak enak banget kan. Nah sama, di kripto juga. Kalau lu rasionya salah, ya kena getahnya tuh. Kayak kemarin, banyak sekali orang yang muntah darah kan. Karena abis di alts, minusnya sampai 80-90. Dan udah susah. Kalau minus 80-90 itu seringkali untuk bisa balik tuh, waduh, possibility-nya kecil sekali. Begitu ya. Nah, jadi gue happy banget kalau ada orang yang ya ini testimoni ngerasain manfaatnya rasio yang tepat. Begitu ya. Mantap. Next dari Victor Octo ya. Itulah pentingnya 3 golden rules-nya Kotoshi. Portofolio lebih banyak BTC dan paling penting uang dingin. Meskipun masih terjebak di altcoins, Om atau mantra, ya ini memang spesial pakai telur ya. Yang dampara sampai minus 60%-an, tapi diakumulasi pelan-pelan sampai minus sisa 20%. Sambil tunggu naik ke harga BEP, baru jual dan yang pastinya pakai uang dingin. Kalau BTC sudah senyum-senyum sih karena hijau terus ya. Terima kasih Kotoshi, salam tabur tuai, God bless you and family. Thank you, God bless you too ya. Ya, ini apa namanya, yang penting BEP dulu, benar ya. Kita fokusin dulu kalau kita kena minus nih kemarin, misalkan kebanyakan alts atau apapun itulah ya, kena dukun lah atau apapun lah, pokoknya intinya minus lumayan gitu ya. Nah fokusnya ke BEP dulu. Kadang-kadang orang tuh suka gini loh ya, ada penyakit orang tuh udah minus parah gara-gara alts, masih mau nyari ngejar lagi yang lebih gede lagi supaya bukan cuma pengen BP, pengennya masih 100x lagi dari modal awal. Nah aduh itu berantakan, itu udah terlalu banyak kasus yang kayak begitu yang ujung-ujungnya kena mental dan hancur aja udah begitu. Nah jadi bener ya, kalau lu dari minus, fokusnya BP dulu ya, balikin modal dulu. Jangan punya goals yang aneh-aneh. Karena gini, kalau goalsnya udah aneh ya, lu misalnya udah minus 90%, ini contoh aja bukan lu ya, misalnya orang lain gitu ya, minus 90%. Masih pengen 100x dari modal awal, itu kan konyol begitu ya. Kenapa konyol? Karena dia akan cari judi, bukan cari investasi. Dia akan cari lagi meme coins yang konyol yang dia harap akan 1000x kalau bisa, biar nutupin kerugian dan juga ekstra profit lagi. Yang ada bukannya makin profit, makin jeblok ke dalam begitu. Jadi ini bener banget ya, gue suka. Lu fokusnya sampai ke BP dulu, and then ya udah sisanya lihat lagi nanti kayak gimana. That's good ya. Itu artinya apa? Mikirin dulu resiko dibandingin mikirin profit. Dan itu adalah mindset yang jarang orang yang mau punya seperti itu. Karena pengennya cepet-cepet semua. Ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Nia Indramayu. Wah, pakai Hongkong dollar nih. Mantap ya. Oke, thank you sekali lagi ya untuk super thanks-nya. Di saat yang lain pada nambah muatan alts dan memes, saya justru cabut dari meme yang sudah profit. Modalnya saya amankan untuk DCA ke BTC dan profitnya saya diamkan sampai terjadi alt season nanti. Benar apa kata Bang Toshi, kalau sudah alt season, Porto akan mengembang dengan sendirinya. Ya benar. Ini mungkin udah pernah ngerasain sendiri ya. Jadi keep it 60-40, 70-30, ya lu boleh pilih yang mana ya. Tapi maksimumnya 60-40. Nanti kalau masuk ke altcoin season, itu nggak akan terbendung kok. Itu 40% akan bengkak dengan sendirinya. Gitu ya.
Tidak peduli dengan omongan para dukun-dukun yang bersabda alt season. Sebelum rasio saya mencapai 70-30 atau 60-40, tidak ada kata tambah muatan alt dan meme coin. By the way, ini circle pertama saya, baru 7 bulanan kenal kripto. Oh, nggak, berarti ini pertama ya. Nah, mungkin udah mulai kerasa juga ya. Kayak kemarin kan sempet nih ya. Ini BTCD kan sempat terjun payung nih. Nah, ada yang kemarin juga ngomong nih ini sis mungkin ya, sis Nia nih ya. Waktu turun di sini, ada yang bilang, "Wah, Bang, altcoins gua tiba-tiba rasionya ngegedein sendiri." Iya, kenapa ya? Karena di masa-masa ini BTC kalah performanya gitu. Nah, kebayang nggak kalau sampai kita dapat full on altcoin season seperti di sini? Lu nggak usah takut. Itu 40% tiba-tiba jadi mayoritas dengan sendirinya. Tapi lu masuk dengan resiko yang terukur. Nah, that's the point. That's the point. Kita masuk dengan resiko yang terukur gitu ya. Happy banget gue dengernya ya, gue happy banget dengan testimoni-testimoni yang sudah merasakan manfaatnya dari aturan-aturan yang kita bikin di sini, rasio-rasio yang kita bikin di sini, gitu. Karena sekali lagi itu rasio gue nggak asalan, gitu. Itu dari trial and error, dari sakit yang gue udah rasain sebelumnya, begitu. Gue harap lu nggak perlu ngerasain sakit yang kayak gue rasain, begitu. Apalagi kayak cycle pertama tuh, aduh sakitnya kadang-kadang kalau malam lagi nggak bisa tidur masih kepikir lagi, bangke awal cycle gue. Coba kalau gue kayak cara sekarang pasti lebih kayak lagi, tapi ya sudah ya. Jadi sebisa mungkin ya gue harap bisa banyak kayak Nia nih ya, dimana altcoin, bukan altcoin tapi cycle pertamanya nggak perlu ngerasain kesalahan gue gitu. Gue happy banget kalau ada yang seperti ini ya, mantap. Next dari Ahsan Rizky, itu loh, panjang ya. Bang, kalau PaxG atau AMA ya, AMA XAUT termasuk alts nggak? Gini, nggak termasuk alts dalam konteks, wah nanti kalau altcoin season akan ngaruh. Itu nggak akan ngaruh sama sekali ya. Tapi kalau ngomong technically speaking, masih alternative coin. Tapi tidak akan punya korelasi dengan altcoin season. Begitu. Kenapa? Karena ini dua tuh masuknya lebih ke, ya jadi kayak kalau bahasa TradeVine itu kayak ETF begitu ya, dimana dia ini sebenarnya derivatif dari gold begitu, dia mengikuti harga gold. Sama kayak gini deh ya, stablecoin kan udah pernah ngerasain ya, kayak USDT udah pernah ngerasain berapa kali cycle altcoin season. Apakah stablecoin itu USDT jadi menguat? Enggak kan? Nah itu aja ya. Jadi sekali lagi, secara teknisnya masuk altcoins karena dia alternatif daripada BTC, tetapi ya dia sebenarnya lebih dekat ke stablecoin begitu ya, karena technically speaking lagi-lagi stablecoin juga masuk ke alts, dia alternatif kan, bukan BTC juga begitu. Tetapi stablecoin, PaxG lalu juga XAUT ini nggak akan terpengaruh dengan altcoin season begitu. Karena ada yang gini loh, ada yang mikir, "Bang, nanti waktu altcoin season PaxG gimana?" Ya nggak gimana-gimana, karena dia kan ngikutin gold begitu ya, nggak ada korelasi langsungnya begitu. Dia itu hanya di peg ke emas, sama seperti stablecoin di peg ke USD begitu. Jadi stablecoin seperti USDT, USDC di pegnya ke US dollar, PaxG, XAUT di pegnya ke gold begitu ya. Next dari Haikal Aljundi itulah ya. Matoshi, so far untuk pembelajaran kami selanjutnya juga EMA50 lumayan untuk menjadi safety belt kita. Apakah EMA200 itu bisa menjadi safety belt terakhir? Terima kasih sebelumnya, Mak. Alhamdulillah sudah profit 13% di Bitcoin berkat DCA yang Matoshi ajarkan. Mantap ya, sudah profit 13%. Tapi EMA200 menurut gua udah bukan safety belt. Itu kalau udah kena 200 tuh ya, itu udah waktunya akumulasi justru ya. Dan kalau mau bilang EMA200 di weekly itu salah satu tempat yang justru historically speaking good untuk kita akumulasi dengan jumlah besar begitu. Bahkan kalau sampai kasarnya all in gitu ya, ya EMA200 salah satu tempat yang boleh dipertimbangkan. Nah, lu bisa bedain ya, ini 50 dan 200. Dari sini perbedaannya itu minus masih 53% lagi begitu. So no, EMA200 sudah terlalu telat begitu. Ya ini safety belt kalau EMA200 tuh lu udah nabrak, udah mobil lu udah ngeflip 10 kali gitu kasarnya. Kalau lu masih mikir itu, kalau lu masih megang banyak kripto begitu, kalau udah sampai di EMA200 begitu ya. Jadi sekali lagi EMA50 safety beltnya, EMA200 malah tempat yang bagus untuk kita akumulasi dengan jumlah besar begitu ya. Next, Namchan 2 ya, review jujur. Gua setelah ketemu channel Bang Toshi ini udah nggak panikan dan bisa berpikir jernih saat main kripto, terutama BTC. Mantap, gue seneng banget kalau orang jadi nggak panik dan berpikir jernih. Karena kalau panik dan tidak jernih berpikirnya,
itu udah pasti pakai emosi gitu ya. Karena penjelasan mudah dipahami daripada channel yang lain. Sebelumnya gua panikan apalagi pas nilai BTC turun dan kesangkut di 1,6 ya sekitar 1,6 eman lah ya. Porto BTC gua udah 0. Terakhir gua ambil di nilai 1,8 M. Nunggu momentum turun, baru pasang entah kapan, meskipun itu tahun depan juga nggak masalah, karena menghindari kesangkut lagi. Nah, mungkin saran dari gua ya, TP jangan full, begitu ya. Karena begini, mungkin lu sekarang akan bilang, nggak apa-apa bang, kalau sampai naik lagi pun gua nggak akan FOMO. Tapi pada faktanya, banyaknya FOMO, begitu. Saat misalkan lu TP semua nih, taunya naik lagi, nggak usah naik tinggi-tinggi. Kayak kemarin di sini aja ya. Kemarin waktu orang-orang pada banyak yang TP di daerah sini nih. Nah, di daerah sini TP gitu karena ngerasa wah udah rally nih, udah rally ya. Taunya pas naik lagi FOMO. Begitu ya. Nah, jadi saran dari gua adalah TP-nya jangan semua gitu ya. TP-nya berkala. Masuk ke market berkala, keluarnya pun berkala gitu ya. Oke, thank you ya sekali lagi. Yang penting satu, kita harus bisa berpikir jernih, jangan panikan ya, karena kalau udah dua itu ada di dalam otak kita, udah itu pakai emosi pasti tradingnya ya. Next dari Gasdon ya, Matoshi, terima kasih atas bimbingannya. Baru kenal kripto Desember, awal tahun 2025 kemarin, baru cari-cari info lebih lanjut. Searching kesana kemari sempet pingin ikutan kelas-kelas berbayar, tapi mikir kebelakangan pernah ikut kelas-kelas gitu, udah ketebak. Nanti di dalam kelasnya biasanya bakal ada kelas lagi, begitu aja cara dukun cari duit. Apa nih, dari pengalaman pribadi jangan-jangan ya. Tapi bener ya, dari zaman dulu loh. Dari zaman dulu begitu caranya ya. Masuk kelas, biasanya awalnya kelasnya gratis dulu nih, atau bayarnya murah, 100.000 atau berapalah gitu ya. Kumpul, wah, ya isinya kan newbie semua banyaknya ya. Newbie semua dikasih tahu hal-hal mendasar akan, wah gila nih, wah ini suhu nih hebat nih. Udahnya mau tahu lebih hebat, mau tahu yang lebih gila lagi, lu mau kaya mendadak, bayar lagi. Nah itu kelasnya mahal, jutaan sampai belasan juta zaman sekarang, gila juga sih ya. Makanya lebih baik berusaha ngembangin diri sendiri, bersyukur ketemu channel ini. Yes, setuju banget, ngembangin diri sendiri, itu nggak perlu berbayar. Begitu, lu sebenarnya enak nih, sekarang udah ada yang bantu, ya ini kayak gue menyimpulkan berbagai macam hal-hal yang sudah terjadi ya sepanjang gue trading kripto, ada investasi kripto, dan ya gue kasih di sini begitu ya. Cukup basa-basinya. Kadang gue bertanya-tanya sendiri setelah kenal kripto untuk masa-masa sekarang ini, apakah BTC lebih penting daripada mata uang fiat? Wah, kalau lo berpikir seperti itu berarti lo beneran mendalami kenapa BTC berharga. Nah, that's good ya. Kalau lu punya pertanyaan seperti itu di otak, berarti bagus. Dan lu ngomongnya BTC bukan kripto ya. Which is lebih tepat. Karena kripto banyak yang sampah sebenarnya ya. Kripto alts gitu banyak yang sampah. Tapi BTC, kalau lu sampai berpikir lebih berharga BTC dong daripada fiat, nah ya itu bagus. Lu boleh pelajari lagi berbagai macam buku-buku, terutama The Bitcoin Standard. Itu bagus banget tuh ya. Jadi kita seharusnya hold dan DCA BTC sama mungkin. Sampai harga 250.000 gitu kah? Atau dihabiskan setelah Q4 seperti yang selalu digembor-gembor sama Luma. Gimana tuh? Makasih sebelumnya Mak, sehat dan berkah selalu. Salam bertuai. Nah jadi gini, kenapa di Q4 kita TP? Begitu ya. Dan TP-nya berapa? Kalau gue pribadi nggak akan gue habisin, gue sisain gitu ya. Terakhir kali tuh about 10% dari semua porto gue. Jadi gue masih sisain segitu untuk BTC. Sisanya gue TP semua gitu ya. Nah, terus kenapa kita ada kasarnya berhenti dulu begitu, atau kasarnya kita nunggu dulu bear market? Kenapa nggak terus aja DCA? Sebenarnya gini, kalau time horizon lu panjang dan lu nggak mau mikir panjang, nggak mau pakai bukan nggak mikir panjang ya, tapi lu nggak mau ribet gitu ya, ya udah lu DCA terus aja, nggak perlu TP sama sekali, nggak masalah. Tapi di BTC aja begitu, itu boleh nggak masalah sama sekali begitu. Nah tapi kenapa gua TP di Q4 tahun ini? Karena memang historically speaking, ya BTC at some point akan ada masa-masanya dia kehabisan bensin, begitu. Kenapa kehabisan bensin? Ya karena ya sudah berapa tahun tuh, ya sudah berapa tahun naik dulu, begitu. Ya selalu ada boom and bust, karena manusia itu adalah makhluk yang ekstrim, begitu. Kalau bullish banget, kalau bearish banget, begitu. Nah justru ya kalau gue sih ngerasain nih untung seperti ini, kita ada teori cycle seperti ini, jadi kita bisa ya kasarnya dapat profit lebih besar lagi. Begitu. Karena kalau lu hold aja misalkan gini ya, dari sepanjang yang kita punya nih, data yang kita punya. Kalau lu cuma hold terus BTC gitu ya, tanpa lu ada TP sama sekali gitu ya.
itu akan lebih kecil profitnya dibandingkan lu TP terutama saat dia di kuartal 4 post halving year begitu. Karena kenapa? Ya lu dapat TP di sini, dia turun lagi, lu bisa DCA lagi di bawah. Begitu. Ya, tapi DCA di bawahnya lagi pun ya baik lagi ada statistiknya. Begitu. Jadi, ya itu alasannya. Tapi sekali lagi, kalau lu ngerasa, "Ah, Bang, udahlah gua nggak mau pusing-pusing, gua mau buat jangka panjang, gua mau buat dana pensiun." Nggak apa-apa. Terus aja DCA. Itu tidak masalah sama sekali. Tapi sekali lagi dengan catatan hanya di BTC saja, ya. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan DCWT kita pada hari ini ya. Bukan pembahasan, komen kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Wolby. Wolby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures mainly ya, walaupun ada juga spot tapi hanya fokus di meme saja. In general lebih banyaknya untuk futures, jadi lebih cocok untuk intermediate sampai advance. Buat yang masih newbie, TA-nya masih belum tahu gimana caranya, belum punya SOP, nggak ngerti fundamental, jangan dulu deh, pelan-pelan belajar sambil DCA, begitu DCA di BTC aja kalau bisa ya. Nah, yang unik dari Wobi ini adalah mereka itu ada AI agents ya, di mana di sini ya kita itu bisa bisa memilih berbagai macam AI yang kita bisa pakai ya. Untuk apa? Untuk membantu kita membuka posisi begitu. Dan yang unik di sini adalah saat lu buka, ini akan langsung ada TP dan SL-nya. Keuntungannya apa? Nggak ribet begitu. Dan ya kalau gua udah coba beberapa kali lebih banyak profitnya dibanding loss-nya gitu. Nah, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya kita nggak tahu ini SOP-nya purchase seperti apa saja parametersnya. Itu ya, itu rahasia dari Wobi begitu ya. Nah, jadi ya buat lo yang pengen coba bisa ya. Kalau pengen yang paling konservatif yang ini, yang Mami. Karena yang Mami ini hanya BTC saja dan low risk gitu ya. Nah, buat lo yang pengen trading secara manual juga bisa di sini ya, di bagian terminalnya lo bisa trade secara normal seperti di exchanger in general saja ya. Dan selain dari itu juga di sini kita ada juga meme pool ya, yang meme pool yang tadi lah itu yang untuk urusan memes begitu. Kelebihannya apa? Ya beberapa memesnya yang masih belum hype begitulah ya. Ya tapi otomatis resikonya pun ya signifikan juga. Jadi ya please perhatikan juga resiko. Jangan sampai semua porto kalian memes. Ingat aturan 70-30 60-40 ya. Oke, dan selain itu juga yang unik di sini adalah mereka itu ada rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link reflected di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto ya, ini akan ada upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi bagi lo yang tertarik silahkan bisa coba untuk menggunakan link reflected di bawah dan mulai trade di Wobi. Oke, kita mulai dulu dengan XRP. Untuk XRP kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2,447885 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa. Kalau lo yang konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka 2,3888. Yang buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di MA20 ya. Untuk posisi spot ada di MA20 di angka 2,27 dan di MA200 atau MA50 yang sedang confluence ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI posisi short kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di angka 4,03331 ya. Dan kita sudah kena target TP-nya di MA20. Congratulations, profit sebesar 6,4%. Not bad at all ya. Nah, untuk sekarang ya kita bisa juga limit posisi long di MA20 karena kemarin sudah terjadi retest pertama sebagai support. So, retest kedua kita kebuka lagi posisi longnya dan target TP jelas di angka 4,03331 gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya posisi spot MA20 3,6729 dan di angka 3,4729. Next Cardano. Untuk Cardano belum ada setup futures, langsung aja ke spot. Spotnya ada di MA20 atau 0,7572, 0,741105 dan 0,720996. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa disclaimer dulu ya bahwa ini semua bukanlah financial advice seperti biasa ya. Dan selain dari itu juga ya seperti biasa 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.